Beradu kesaktian tanpa mencari siapa yang menang. Yang dicari bukan kalah atau menang, tetapi kebenaran sejati. Boleh saja beradu kesaktian, tetapi hanya Allah yang akan menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, yaitu Karomah Wali, yang akan menceritakan mengenai karomah-karomah dari wali Allah penyebar agama Islam di Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya, biar nanti kita berlimpah rezeki. Amin. Mari kita simak bersama. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur mengambil alih daerah Kendal setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Diduga di Kendal tinggal para pejabat tinggi kerajaan Majapahit dan dijadikan pangkalan angkatan laut. Ki Suro Menggolo adalah seorang pejabat Majapahit yang kemudian dikenal sebagai pendekar atau Empu Pakuwojo. Dia seorang ahli pemerintahan, militer, dan agama Hindu. Empu Pakuwojo masih berkuasa di daerahnya setelah kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400-an, namun pada waktu itu nama Kendal tidak diketahui. Runtuhnya kerajaan Majapahit disusul dengan berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro di daerah Demak. Letaknya kurang lebih 30 km dari daerah Kendal. Pendirinya adalah Raden Patah, putra Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V adalah raja terakhir yang memimpin kerajaan Majapahit. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Islam Demak Bintoro didirikan dengan dukungan Raden Patah dan Wali Songo di Demak. Dari Demak, Islam menyebar ke seluruh sekitarnya termasuk Kendal. Syiar agama Islam dilakukan secara bertahap dari satu tempat ke tempat lain. Kawasan pantai utara dianggap penting karena dapat digunakan sebagai gerbang perdagangan dan benteng pertahanan. Pada titik ini, orang-orang Portugis mulai tinggal di Semenanjung Malaka, sekarang disebut Malaysia. Bahkan, beberapa dari mereka sudah tiba di Jepara. Kemudian muncul gagasan bahwa akan ada persaingan dagang dan perebutan kekuasaan di Nusantara. Akibatnya, ruang gerak mereka harus dibatasi. Memperkuat kekuasaan di sepanjang pantai utara adalah salah satu caranya. Karena sudah ramai penduduknya, daerah Kendal yang waktu itu masih termasuk dalam wilayah Kadipaten Kaliwungu dianggap penting. Batara Katong atau Sunan Katong dikirim ke wilayah itu. Dia adalah seorang bangsawan Majapahit yang memerintah Ponorogo di Jawa Timur. Dia kemudian berangkat menuju Kadipaten Kaliwungu bersama sejumlah tentara tangguh. Setiba di sebuah bukit yang indah, setelah mencari tempat yang baik, dia membangun rumah dan padepokan di tempat itu dan mulai mengajarkan agama Islam kepada orang-orang di sekitar. Bukit yang indah itu sekarang dikenal sebagai Jabal Nur dan termasuk di daerah Protomulyo, Kaliwungu, Kendal. Ayo, yang belum subscribe tolong segera biar tambah semangat lagi. Come on. Ternyata penduduk setempat yang masih menganut agama nenek moyang Hindu dan Buddha menyambut ajaran Sunan Katong. Namun tidak lama kemudian terdengar tantangan keras dari Empu Pakuwojo yang mengaku masih berkuasa di bawah bayang-bayang kerajaan Majapahit. Sunan Katong lebih bersemangat untuk bertemu dengan Empu Pakuwojo dalam situasi itu. Dia juga memberikan tugas kepada orang-orang sekitarnya untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan, bahkan menetapkan apa yang akan dibicarakan. Sepertinya percakapan mereka berubah menjadi perdebatan keras tentang masalah agama. Setiap orang berusaha untuk membuktikan bahwa agamanya
adalah yang paling benar. Perdebatan itu akhirnya memanas dan berubah menjadi perkelahian. Di hadapan pengikutnya, Empu Pakuwojo berpidato. Empu Pakuwojo bersedia menjadi murid Katong dan tunduk kepada titah kerajaan Islam Demak Bintoro jika kalah dalam pertandingan kesaktian. Yang dicari bukan kalah atau menang, tetapi kebenaran sejati. Boleh saja beradu kesaktian, tetapi hanya Allah yang akan menetapkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jelas Sunan Katong. Apapun yang terjadi, sebaiknya sama-sama bersikap ksatria, kata Empu Pakuwojo dengan lantang. Kalau Sunan Katong yang kalah, dilarang mengganggu kekuasaan Empu Pakuwojo, sambung Empu Pakuwojo. Setelah itu, berhari-hari berlalu antara dua tokoh yang kuat itu. Keduanya memiliki kekuatan dan saktian yang sama. Ternyata Empu Pakuwojo terdesak dan berlari dengan kesaktian setelah terluka oleh keris sakti Sunan Katong. Setelah itu Sunan Katong dan para prajurit terus mengejarnya sampai di suatu tempat. Empu Pakuwojo merasa panas sehingga dia berlari telanjang dada. Desa Klego yang berarti bertelanjang dada adalah nama tempat pelarian. Kejaran Sunan Katong dan prajuritnya memaksa Empu Pakuwojo bersembunyi di semak-semak belukar. Kelak tempat persembunyian itu berkembang menjadi desa Delik yang artinya bersembunyi. Akan tetapi karena belum juga merasa aman, Empu Pakuwojo berlari lagi melewati pematangan atau tanggul, sawah yang sedang digarap petani. Pematang itu rusak berantakan dan membuat penasaran Sunan Katong dan prajuritnya. Kelak tempat itu berkembang menjadi desa Tambak Rata yang berarti tanggul tambak yang rata berantakan. Sekarang berubah nama menjadi desa Tambak Rejo yang artinya bekas tanggul atau tambak yang makmur. Akhirnya Empu Pakuwojo sampai ke suatu tempat yang ditumbuhi pohon besar berlubang. Di lubang yang besar seperti gua itulah sang pendekar bersembunyi dengan harapan terhindar dari kejaran Sunan Katong dan prajuritnya. Namun akhirnya Empu Pakuwojo tertangkap oleh Sunan Katong dan para prajuritnya di pohon besar itu. Kemudian terjadilah keajaiban yang mengukir sejarah daerah Kendal. Ternyata di tempat itulah Empu Pakuwojo mengaku kalah dan ingin berdamai. Seperti janjimu, sang empu wajib mendukung agama Islam dan kekuasaan kerajaan Islam Demak Bintoro, kata Sunan Katong dengan bijaksana. Baiklah, syaratnya tidak terjadi kekerasan, jawab Empu Pakuwojo. Syaratnya sangat mudah. Ucapkanlah kalimat syahadat. Hal-hal yang lain diajarkan dia hari-hari mendatang, jelas Sunan Katong dengan santun. Saksikanlah di tempat inilah Empu Pakuwojo terbuka hatinya untuk memeluk Islam. Pohon besar yang berlubang ini merupakan saksi yang perlu dikenang sepanjang zaman. Karena itu, catatlah pohon ini hendak disebut pohon Kendal, yang artinya penerang atau pembuka kesadaran, sambung Sunan Katong. Kemudian sang empu diberi nama Pangeran Pakuwojo. Dia juga terbukti menjadi murid atau guru yang rajin dan hebat. Dia kadang-kadang tinggal di tempat dia berasal, yang sekarang dikenal sebagai Desa Getas, Kecamatan Patebon, kira-kira 3 km dari sebelah barat Kendal. Dia sering menggunakan Bukit Sentir sebagai pusat dakwanya. Tempat bersaksi akhirnya menjadi desa Kendal Sari. Di dekatnya mengalir sungai Kendal yang dulunya menjadi tempat pertempuran. Saat ini lokasinya berada di pusat kota Kendal. Dari tempatnya kecil dan sederhana itulah daerah Kendal sekarang memiliki pusat pemerintahannya di Kaliwungu. Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung memainkan peran penting
dalam perkembangan wilayah itu. Dia menugaskan tokoh andalan bernama Tumenggung Bahurekso untuk merintis pemerintahan di Kendal. Pengangkatannya tercatat pada hari Jumat tanggal 8 September 1614 Masehi. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Kami tunggu komentar membangunnya sehingga channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut di atas dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.